Ketika kan disematkan itu menjadi relawan duta demokrasi, dikukuhkan pakai selempang. Nah, ini semua langsung teman kantor, semua teman-teman keluarga. Wih, duta apa ini? Keren banget, kamu jadi duta apa? Jadi di awal waktu kita ketemu pertama kali kan malu-malu ya. Iya. Jadi semua pada pendiam, Masih gitu. jaim. Setelah itu wow gitu ya. Iya, betul. Keluar cakar-cakarnya ya. Iya. Anda dikasih uang 200.000 sama salah satu pasangan calon, gimana menurut kamu? Gimana ya Bu ya? Yang jelas kita harus tolak itu karena 200.000 itu kadang. Iya, yang ukuran badannya kecil, jadi rompinya kebesaran gitu ya. Nah, saya ditenggelam Bu. Oke, salam jumpa Sobat Tabanan. Senang sekali saya Andi Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan pastinya hari ini senang banget ya. Kita kedatangan tamu lagi, bintang tamu kita untuk hari ini, bintang tamu ya namanya ya. Karena beliau ini lumayan banget aktivitasnya. Kita juga mau korek-korek dan yang pastinya kita hadirkan sekarang ini adalah relawan Duta Demokrasi. Banyak kesibukan terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita mau korek-korek ya. Seperti apa sih serunya menjadi relawan Duta Demokrasi? Langsung saja kita sapa ya. Halo, apa kabar? Halo, Ibu Ani, bagaimana kabarnya? Ayo, kita sebenarnya capek-capek banget tapi seneng ya. Iya, karena betul. sebentar lagi kita mau nyoblos nih cerita ya. Betul sekali Bu Ani. Jadi ini udah semangatnya udah terasa dari lebih dari 3 bulanan yang lalu. Berasa ya? Berasa sekali Bu Ani. Oke, dan tentu saja Sobat Tabanan, jadi beliau ini adalah merupakan relawan Duta Demokrasi dari perwakilan Desa Dauh Beken Tabanan. Oke, Dauh Beken Tabanan dari segmen perempuan ya. Iya, jadi segmen perempuan. untuk Sobat Tabanan ketahui ya bahwa kita di Tabanan ini ada sekitar 326 relawan. Wow, banyak sekali. Luar biasa ini. Jadi mudah-mudahan saja pejuang-pejuang demokrasi ini bisa terus bergerak ya untuk mengantarkan pemilih untuk datang ke TPS. Jadi meyakinkan mereka untuk datang ke TPS menentukan pilihannya nanti hari apa. Pasti harus tahu dong. Hari Rabu 27 November 2024 pasti nyoblos. Kalau nggak tahu ini masalah gitu ya. Jadi artinya bahwa mereka semua memang kita informasikan ya. Kita tugaskan untuk mensosialisasikan ini dan pastinya menjadikan pemilih cerdas ya. Betul. Banyak hal nanti kita akan tanya-tanya sama beliau ini. Dan tentu saja kita mau tanya nih bagaimana cara mengatur waktu ya sebagai relawan Duta Demokrasi, kemudian sebagai karena mewakili segmen perempuan, jadi artinya dengan keluarga juga gitu loh. Betul. Jadi bela-belain mau jadi relawan Duta Demokrasi. Apa yang memotivasi Anda menjadi relawan Duta Demokrasi gitu? Nah, ini sebenarnya yang memotivasi menjadi relawan Duta Demokrasi pertama memang keinginan sendiri, yang kedua benar-benar disupport oleh suami malah bangga. Iya. Ini jadi karena jadi emang kompak. Jadi dari suami memang sudah support, semua juga memang sudah mensupport. Jadi untuk membagi waktu sekarang tinggal dari diri sendiri aja. Enak ya kalau sudah dapat support ya. Benar-benar dari suami gitu ya. Iya, betul sekali. Soalnya masalahnya apa? Kenapa saya tanyakan itu karena sering keluar ya, keluar malam-malam ya, apalagi sosialisasi, betul nggak? Betul sekali. Biasanya itu kan yang dilihat kita perempuan ngapain sih kegiatannya itu banyak sekali, harusnya di rumah gitu. Itu yang biasanya Ibu Ani ya. Oke, luar biasa ya dukungannya. Terima kasih buat suaminya ya. Mudah-mudahan nonton acara kita. Jadi sudah berjuang bersama kita di sini. Tentu saja untuk mensukseskan Pilkada Tabanan 2024. Masih tahu jargonnya pastinya. Ini selalu dikumandangkan. Gimana jargonnya? Jargonnya nih udah kayak ini setiap hari di bawah tidur ini Bu Ani. Kalau istilah Bali sampai ipit ya. Benar sekali Bu Adi ya. Jadi dia Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos, pasti nyoblos. Ini beda sendiri nih. Jadi 3 kali ya. Biar tambah semangat. Oke, jadi betul-betul dengan penyampaian itu artinya bahwa beliau ini meyakinkan ya. Jadi begitu semangat bisa nular kepada yang lain. Ini ceritanya ini kan sebenarnya ada beberapa sisi. Kita mau cari-cari sih cerita-cerita unik ya. Iya. Pada saat Anda dikukuhkan menjadi relawan Duta Demokrasi Kabupaten Tabanan gitu ya. Di antara 326 Anda salah satunya. Iya. Seperti itu. Ini apa nih? Cerita-cerita unik mungkin Anda menjadi relawan Duta Demokrasi itu apanya? Di mana ya?
Kalau secara pribadi yang paling unik itu adalah ketika kan disematkan itu menjadi relawan duta demokrasi dikukuhkan pakai selempang. Nah ini semua langsung teman kantor, semua teman-teman keluarga. Wih duta apa ini? Keren banget kamu jadi duta apa? Kok pakai selempang jadi putri di mana? Iya kan lagi zaman-zamannya kan. Ini dia yang bikin kayak wah jadi tambah keren, tambah semangat nih Bu Ani yang kayaknya saya ini terakhir muda kan 2017 ya Bu Ani ya. Jadi tiba-tiba merasa muda lagi, kayak merasa jadi tuan putri lagi. Pakai selempang gitu. Siap, ya, merasa aja ya. Nah itu cuma momentum aja ya. Iya, tapi yang jelas kan spiritnya saya sebenarnya salut ya. Terutama buat ibu-ibu itu luar biasa banget. Jadi semangatnya itu melebihi dari yang lainnya gitu ya. Memang rempong ya ibu-ibu ya khususnya ya. Betul, untuk atur waktu belum lagi pada saat untuk ini nih Bu Ani. Ini kan kita untuk relawan duta demokrasi kan dapat tugas ya dari Bu Ani untuk bikin konten Bu Ani. Nah ini pada saat janjian sama ibu-ibu ini di WA semuanya bilang oke siap, tapi pas hari berubah lagi. Ada yang bilang harus urus anak, ini ada odalan, ada begini dan begitu. Nah itu dia kerempongan. Luar biasa ya. Jadi artinya bahwa kita ambil dari sana, jadi bagaimana spirit perjuangan ibu muda kita ini ya untuk bisa mengumpulkan, bertemu dengan warga gitu kan, kemudian bisa mendapat kesempatan untuk sosialisasi gitu ya. Oke, dari pandangan ibu muda kita ini seperti apa sih tanggapan mereka mendengarkan sosialisasi dari kita lah anggap ya, seperti apa? Kalau melihat dari respon semua ibu-ibu terutama yang waktu ini sosialisasi di Banjar ya Bu ya, ini ibu-ibunya semua antusias sekali. Malah mereka pertama Bu, ketika saya ingin memberikan sosialisasi, ada beberapa ibu-ibu yang bilang gini, kok kita sih yang dengerin, kan bukannya cocok? Oh enggak Bu, ini justru memang ini tugas saya ini untuk mensosialisasikan khususnya untuk ibu-ibu, bahkan ya ibu bapak-bapaknya boleh. Oh berarti kita boleh, bapak-bapak boleh. Malah pertama bapak-bapaknya kan agak jauh. Nah dikira itu hanya untuk ibu-ibu aja, boleh bapak-bapak semua. Ini juga adik-adik beberapa yang ada muda-mudinya yang kebetulan punya hak pilih ya. Iya, terpenting punya hak pilih. Nah jadi ibu-ibunya juga semuanya akhirnya baru tahu, dan benar-benar banyak sekali pengalaman, dan jujur itu baru pertama kali saya belajar berbicara di Banjar Bu. Jadi susah sekali. Sibuk banget sebenarnya ini, dan gara-gara jadi relawan duta demokrasi akhirnya dapat kesempatan berbicara di hadapan masyarakat Banjar. Beda sekali rasanya, apalagi kan kalau berbicara tatanan berbicara dengan di Banjar kan berbeda dengan kita di luar ya Bu ya. Itu yang harus dipelajari, ilmu baru Ibu. Luar biasa ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang dialami oleh relawan duta demokrasi harusnya kita sharing seluas-luasnya deh. Seperti ini loh sebenarnya perjuangan kita untuk meyakinkan pemilih begitu ya. Dan tentu saja ini kita tidak akan gentar. Jadi sampai artinya betul-betul mereka akan menjadi pemilih yang cerdas. Ini menurut kamu dari keliling-keliling dari Banjar ke Banjar gitu ya. Kalau Dawa Pekan berapa Banjar ya? Dawa Pekan itu ada 6 Banjar. Jadi ya semua semangatnya memang luar biasa sekali, antusias ketika diberikan sosialisasi, semuanya juga semangat ya Ibu ya. Apalagi ketika seru-seruan jargon, saya suka sekali ini. Semuanya minta gladi dulu. Semuanya semua nggak mau kalau hasil videonya jelek. Nah ini yang suka sekali nih. Jadi ibu-ibu sekarang memang sangat melek sekali teknologi, apalagi kalau misalnya disuruh tampil semua semangat dan menunjukkan bahwa kita perempuan juga memiliki hak pilih. Jadi setiap mau bikin video gladi dulu ya, gladi sampai 3 kali Bu untuk pas nyoblos. Orang mau sampai gladi itu udah semangatnya luar biasa. Gladinya 3 kali malah. Oke, terkait dengan pemilih cerdas nih, menurut dirimu seperti apa? Untuk menjadi pemilih cerdas ya, kalau kita pertama sih perhatikan kalau dari teori ya, pertama kan kita seperti itu money politik. Nah kemudian kita juga harus melihat visi dan misi dan sebagainya. Tapi kalau jujur kalau saya sendiri untuk nanti memilih siapa sih yang terbaik, ya pasti yang pertama saya lihat dulu kinerjanya seperti apa, visi misi sudah pasti, dan yang pastinya menyaksikan terus tayangan debat yang selalu di-share sama Bu Ani ya. Jadi kita bisa melihat sendiri seperti apa sih perbedaan dari setiap paslon masing-masing. Tapi saya yakin semua paslon bagus. Ingat juga nih asas kita luber jurdil ya. Jadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi ini selalu kita ingatkan bahwa apa yang menjadi pilihan kita itu menjadi rahasia kita dengan Tuhan aja gitu kan. Betul kan? Betul. Setiap orang juga punya
pandangan gitu ya, pemimpin yang baik menurut mereka belum tentu juga sama dengan yang, jadi kita hormati itu, betul nggak? Betul, jadi nggak usah pengumuman ya, bukan nggak apa-apa ya kalau misalnya ditanya pilih siapa, nggak apa-apa saya aja yang tahu, nggak apa-apa. Jadi biasanya kan ada yang masa udah apa? Ya tetap kita mempunyai pandangan terkait dengan, karena kita akan memilih pemimpin yang akan memimpin kita, jadi kita nggak mau sia-siakan 5 tahun ini ya. Jadi pilih yang terbaik versi Anda gitu ya. Oke, luar biasa ya. Jadi tentu saja di sini juga kita mau tanya lebih jauh lagi ya terkait dengan lingkungan teman-teman kita nih ceritanya nih. Gimana sih keseruan kamu ikut tergabung di Relawan Duta Demokrasi? Kan nih dari kita nih berkumpul dari semua desa ya, se-Kabupaten Tabanan itu bayangkan. Jadi dengan berbagai macam karakter dan sebagainya gitu ya. Jadi kesan kamu nih gimana? Kesan-kesan ini yang pertama ini senang, seru sekali memang dari pas pertama kita yang waktu pengukuhan itu sudah kenal dengan beberapa relawan Duta Demokrasi, bahkan memang sebelumnya sudah kenal sebelum dari relawan. Ini kesan-kesannya luar biasa sekali, akhirnya bisa ketemu dari beberapa banyak teman, punya banyak teman yang terpenting ini banyak teman, banyak pengalaman, semuanya saling cerita, kemudian ya kadang juga mungkin ada suka duka. Nah sempat juga mungkin ada yang merasa ini ketika kita diberikan tugas yang tentang kita bikin ini Bu, nah ini ayo kita cari lagi nih yang sebanyak-banyaknya. Nah itu biasanya kita sering sharing gini, yuk tukar-tukaran lagi, ayo. Nah jadi biasanya tolong dong teman kamu suruh like gitu, dan terus seru sekali kita saling tukar-tukaran like. Jadi untuk diketahui juga ya buat Sumatera Tabanan bahwa kita membuat kompetisi kecil-kecilan ya, kayak gitu ya. Jadi seru-seruan, kompetisi seru-seruan. Jadi para relawan ini membuat konten versi ala-ala mereka. Dan mungkin Sumatera Tabanan bisa saksikan itu ya. Jadi mungkin berseliweran di media nih. Terus begini ya, Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Ini setiap buka lagi Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Isinya gitu. Setiap pagi ngecek dulu, beneran nggak udah di like atau belum? Cek dulu udah di like apa belum ya gitu ya. Itu tapi lumayan perkembangannya. Jadi di awal waktu kita ketemu pertama kali kan malu-malu ya. Jadi semua pada pendiam, setelah itu wow gitu ya. Keluar cakar-cakarnya ya. Ini kan kemarin baru ini Bu habis apel siaga, aduh itu seru sekali kemarin. Pokoknya nggak pengen pulang, ada joget juga banyak. Jadi kita benar-benar seperti reuni dengan teman lama, padahal cuma kenalnya sebenarnya kan lebih lama kontak lewat WA aja. Kayak seperti sudah dekat sekali. Jadi siapa tahu mungkin Bu Ani mau memfasilitasi kita buat jalan-jalan. Baiklah, itu menjadi catatan buat kita untuk next berikutnya. Ini penting ya, karena mungkin ini juga menjadi satu-satunya ya. Jadi daerah dengan relawan terbanyak kali ya. Dengan jumlah 326 kita melibatkan perempuan-perempuan hebat di 133 desa. Jadi beliau ini adalah perwakilan dari segmen perempuan ya. Jadi ibu-ibu PKK gitu ya. Jadi kita libatkan. Jadi karena beliau ini lumayan sakti, jadi cukup rempong kalau emak-emak ya. Jadi kalau bersuara siapa yang nggak mau ngikutin ya pastinya tunggu cakarannya. Taringnya keluar. Jadi seru aja sih sama ibu-ibu, tapi kita mengucapkan banyak terima kasih deh buat ibu-ibu ya. Jadi PKK yang tergabung dalam Relawan Duta Demokrasi, yang bayangan kita under nih ceritanya nih. Bisa nggak? Ternyata ya kita walaupun hanya pendalaman tidak banyak ya, tapi beliau-beliau ini bisa mengembangkan diri dan hasilnya di luar dari ekspektasi kita. Bener. Jadi kita bisa lihat dari konten, padahal kita nge-brief nggak banyak kok. Ya. Tapi beliau-beliau ini bisa mengembangkan lebih lagi gitu loh. Bayangkan ya. Ini baru sekian, kalau misalnya kita bisa libatkan lebih banyak lagi gitu, luar biasa banget ya. Nah ini juga sebagai percontohan aja sih. Jadi artinya penggerak-penggerak ini harusnya tetap terus dibina ya, dan kemudian menjadi influencer lah seperti itu. Semoga sih ini kan kita memang Relawan Duta Demokrasi ini ada karena kan jelang pilkada ya Ibu Ani ya. Yang harapan kita sih mudah-mudahan kita tetap solid, jadi jangan dibubarkan. Tapi udah janji kita setelah ini kita harus bertemu di lain kesempatan, di lain momen gitu ya. Bikin momen lagi. Jadi lumayan sih. Jadi seperti itulah jadi pertemuan kita dengan para ibu-ibu rempong kita ya. Yang benar, saya ada ibu mudah-mudahan mendengarkan ataupun menonton kita ya dari
Seladi kalau nggak salah gitu ya. Jadi awalnya bisa nggak Ibu ya gitu maksudnya. Ini ternyata luar biasa banget. Jadi terima kasih nih. Jadi senang bisa ketemu nanti suatu saat kita main ke desa A, desa B, kita cari aja relawan. Saling mengunjungi. Karena udah lewat gitu, merasa kita punya teman di sini nih. Iya. Ya, jadi ketemunya biasanya lewat alam yang satunya lagi kan gitu. Terus kok bisa kopi darat, apel siaga kemarin ya. Dengan berbagai macam karakter juga ya. Ada berbagai karakter yang sepertinya semuanya itu seperti manis asam asin. Pokoknya rame rasanya Bu Ani. Oke, seru. Jadi kemarin kita sudah mengadakan yang namanya apel siaga ya. Dan itu adalah memang kita rancang sebagai momentum biar kita tidak ketemu di udara saja gitu ya. Jadi maksudnya lewat grup, tapi kita langsung kopi darat ketemu. Dan ada juga beberapa teman-teman kita menyampaikan, biasanya kita lewat WA nyambung bla bla. Gimana sih pengen kopi darat aja. Ngarapnya sih yang untuk yang segmen pemuda bisa ketemu jodoh gitu ya. Terutama segmen pemuda ya. yang promo jangan. Kakaknya jangan. Ya kakaknya buat cuci mata. Oke. Ya banyak nih dari ada produk cucian juga. Oh iya. Ibunya bisa aja. Oke, baik. Jadi itulah keseruan ya Semeton Tabanan. Tapi yang jelas pada kesempatan ini sebenarnya kita hadirkan relawan Duta Demokrasi. Sebentar lagi mau pilkada kan. Iya. Jadi hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ini sekarang adalah tanggal berapa? Sekarang sudah 24 ya. Saya sampai lupa dengan tanggal dan hari. Iya. Pokoknya yang terpenting Ibu sosialisasi ya. Dia selalu mengingatkan untuk semua orang. Oke, jadi tugas kita pastinya belum berakhir ya. Karena tanggal 27 masih beberapa hari lagi. Jadi hasilnya itu setelah tanggal 27. Kita akan melihat bagaimana salah satunya perjuangan dari teman-teman relawan itu meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS ya, seperti apa namanya peran beliau juga, dan pastinya semua pihak ya, tidak hanya kita. Jadi semua pihak, ayo kita bersama-sama sukseskan Pilkada Tabanan 2024, dan tentu saja itu dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 1 siang. Jadi pastinya sekarang ini KPPS kita sudah bergerak untuk membagikan yang namanya C pemberitahuan ya. Jadi dikasih tahu, dan pastinya nanti datang ke TPS bawa KTP elektronik ya, jangan sampai lupa gitu ya, itu sebagai data diri kita gitu. Dan tentu saja harapan akhirnya adalah terpilih pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat Tabanan. Ingetin nanti pada saat pilkada kan kita ada 2 pemilihan ya. Apa saja itu? Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati. Oke, jadi kita pada saat pilkada nanti kita akan memilih bupati dan wakil bupati Tabanan, kemudian juga untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Bali. Harus disiapkan sudah dari sekarang. Jangan sampai nanti di TPS berpikir gitu, kasihan. Yang nanya di sebelah. Lihat contekan lagi. Oke, yakin lah buat ibu-ibu kita pastinya sudah mengerti dan paham, dan ini perlu digetok tularkan buat mereka yang artinya nggak paham terkait dengan golput. Mungkin pandangan kamu terkait dengan golput gimana? Kalau untuk golput sendiri sih sangat disayangkan ya Bu Ani ya, karena kan kalau kita golput kita menyayangkan suara kita yang seharusnya menjadi hak kita, dan satu suara sudah hilang. Nah jadi daripada golput lebih baik kita tentukan salah satu dari yang terbaik, yang sangat terbaik menurut kita. Sayang sekali kalau yang pilih golput itu Ibu. Jadi gimana negara sudah mempersiapkan semuanya ya? Iya, kok kita nggak ambil sih, hak kita sudah diberikan. Jadi gunakan hak pilih Anda pada waktunya. Hari apa? Hari Rabu 27 November 2024 jam 7 pagi sampai jam 1 siang ini datang ke TPS. Bagaimana Tabanan 2024 kasih nyoblos. Oke. Udah gitu aja selesai. Mereka masih banyak punya materi ya. Dan tentu saja juga ada beberapa hal yang perlu kita perangi juga. Oke, money politik ini perlu kita perangi ya. Jadi banyak pihak yang sudah tanda kutip memantau ini terkait dengan hal ini. Gimana menurut Anda? Jadi kan banyak kita saya kasih contoh. Kalau Anda dikasih uang 200.000 sama salah satu pasangan calon, gimana menurut kamu? Gimana ya Bu ya? Yang jelas kita harus tolak itu, karena 200.000 itu sangat-sangat tidak berarti dengan masa nanti memimpin 5 tahun. 5 tahun itu bayangkan Bu, kita bisa cari lebih banyak daripada itu. 200.000 dikali 5 tahun, ya ampun, itu 200.000 itu 30 menit aja udah habis, 30 menit 1 jam sudah habis. Dan ini kalau misalnya kita masih punya mental yang mana kita apa-apa sangat gampang diberikan uang, itu sebenarnya sudah sangat mempengaruhi generasi-generasi kita. Kita dari sekarang memang harus memberikan contoh untuk generasi seterusnya. Kita nggak boleh segampang itu, apa-apa
apa cuman dari money politik kapan kita akan menjadi negara yang maju. Jadi benar-benar harus kita perangi itu ya. Iya betul. Jadi kalau mulai usul sih setiap desa Banjar itu diisi tulisan ya, spanduk ya. Yang paling besar Bu ya. Tolak money politik gitu kan. Betul. Jadi nggak ada lagi ruang-ruang untuk mempengaruhi kita kan. Iya. Nah selain itu mungkin ya Bu ya, selain di Banjar mungkin dipasang besar tolak money politik, mungkin jelang pilkada ini diwajibkan setiap pintu rumah di setiap ini Ibu serangan pajak, tolak serangan pajak. Ibu-ibu itu daerah tolak serangan pajak. Jadi sudah dihamin berapa ini? Ya itu usulan aja. Kalau boleh diterima ya silakan. Itu kan bagus juga ya. Iya. Seru ya. Jadi artinya lucu-lucuan, tapi yang jelas ini benar-benar artinya hal yang penting untuk kita perangi. Jadi money politik. Betul. Itu bumerang banget ya buat semua ya kalau memang paham ya tentang hal itu. Dan tentu saja ini adalah perbincangan yang menarik ya, seru ya sama Ibu PKK kita kali ini ya. Banyak hal yang kita bisa dapatkan. Beliau sudah cerita tentang bagaimana pengalaman beliau menjadi relawan duta demokrasi, suka dukanya seperti apa gitu. Tadi belum ngomongin dukanya. Dukanya sebenarnya hampir nggak ada. Benar. Iya benar ya. Dukanya paling itu aja. Sempat merasa yang kayak kecewa karena jadwal terus dirubah-rubah terus sama teman-teman. Saya minta supaya nanti ya ini datang jam segini ya kita bikin konten. Oke, dirubah lagi jam segini ya, dan bahkan juga ada yang tiba-tiba nggak bisa ya, aku nggak bisa ikut gini ya. Nah tapi akhirnya semua berjalan lancar Wani, dan pada saat yang untuk bikin konten kan itu bertepatan dengan hari raya Bu Ani. Nah jadi kita kayak buru-buru. Nah ini dia nih, biasanya itu aja sih daunnya Bu Ani, ngerasa aduh kemana dia teman-teman, tiba-tiba merasa kayak teman-temannya hilang. Padahal mereka nggak kemana-mana, hanya perasaan aja. Karena waktu ya. Iya karena hanya dikejar waktu, tetapi merasa tiba-tiba kemana nih. Biasanya banyak kalau udahnya nongki. Iya. Nah tapi karena itu sebenarnya hanya perasaan aja, dan akhirnya sound. Iya, jadi konten dari ibu kita nih seru. Jadi bercerita gitu ya. Tapi jadi artinya ini jadi bekal kenangan kita ya. Nanti pilkada kan 5 tahun lagi baru ada. Jadi kita kan sekarang memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Kemudian Anda sudah terpilih menjadi relawan duta demokrasi. 5 tahun lagi dilihat tuh begini ya, dulu kita jadi relawan ya, kita dibuka-buka gitu ya. Nanti zaman itu apa ya medianya ya? Iya, kalau sekarang biasanya kan ini kita kontennya di-share di Facebook. Biasanya Facebook kan ada notif itu kenangan 5 tahun lalu. Jadi kenapa 5 tahun ini masih pakai itu ya? Ada pakai, mereka tuh khas ya, memakai baju apa rompi ya? Iya, rompi kebesaran gitu kan? Betul. Rompi kebesaran. Iya, rompi kebesaran, terus kita pakai ini mahkota. Pakai ada topinya pilkada. Iya, yang ukuran badannya kecil, jadi rompinya kebesaran gitu ya. Nah, saya ditenggelam. Kan seru. Jadi dengan rompi ini, jadi relawan duta demokrasi, jadi membuat mereka bangga gitu ya. Jadi kalau misalnya coba dia dilepas baju itu, jadi malu aja gitu ya. Tapi dengan baju relawan duta demokrasi jadi kayak gimana gitu ya. Apalagi ketika sosialisasi di Banjar, kalau sebelum pakai masih ciut gitu. Tapi kalau udah pakai enggak apa-apa. Ini kan langsung bilang ini tugas dari KPU. Kalau misalnya disuruh ngomong sendiri ke Banjar nggak berani. Ya itu seru-seruan. Tapi itulah yang terjadi. Jadi si ibu muda kita ini sudah bercerita jujur gitu ya. Kan sekarang memang dicari cerita-cerita jujur ya. Jadi bukan yang gimana gitu ya, yang jujur apa adanya. Seperti itulah yang terjadi. Jadi next ke depan pastinya sudah ada cerita. Jadi kalau bisa nanti rebutan untuk jadi datang, saya siap untuk menjadi relawan duta demokrasi. Ini adalah sebuah perjuangan demi bangsa dan negara. Bayangkan nih pejuang kita. Kemarin kan kita di TMP tuh. Jadi acara apel siaga itu. Ya kenapa kita ngambil TMP? Agar kita bisa mengambil nilai-nilai perjuangan mereka gitu loh. Mereka aja berjuang untuk bisa kita merdeka seperti saat ini, sampai nyawa pun mereka korbankan. Dan relawan duta demokrasi ini juga berjuang pastinya ya. Jadi bagaimana meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS. Ingat, sekali lagi saya ingat bawa KTP elektronik ya. Iya. Gitu. Wajib. Dan si pemberitahuan juga itu harus datang ke TPS. Wah, pokoknya harus datang jam 7 pagi. Saya biasanya lebih suka yang pagi-pagi. Oh iya. Tapi di situ ada jamnya. Jam berapa kita dapatnya? Berharapnya Bu. Oke. Jadi saat ini KPPS kita sedang menyelesaikan tugas-tugasnya, memastikan seluruh pemilih itu sudah mendapatkan yang namanya chip pemberitahuan. Ya. Jadi itu yang penting untuk diketahui oleh Sobat Tabanan semua.
Dan tentu saja mulai sekarang karena kita memasuki yang namanya hari tenang ya. Jadi ada 3 hari, jadi tanggal 24, 25, 26. Jadi sekarang ini pasti teman-teman semua Tabanan tidak akan melihat yang namanya spanduk-spanduk rame yang waktu kampanye kemarin ya. Sekarang sudah bersih. Jadi memberikan kesempatan kepada seluruh pemilih ya, terutama yang di Tabanan untuk berpikir jernih. Siapa yang akan saya pilih? Iya. Siapa yang akan menjadi pemimpin kita ke depannya? Gitu. Betul. Ya, jadi sudah bersih semua. Jadi kita sudah rapikan dan tentu saja nanti kita akan tunggu semua Tabanan di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Yes. Oke, ada pesannya seperti apa? Pesan-pesannya seperti biasa saya harapkan kepada seluruh perempuan tentunya karena ini segmen perempuan mewakili Ibu PKK ya. Jadi diharapkan untuk ibu-ibu sesibuk apapun pokoknya meluangkan waktu cukup sebentar saja untuk datang ke TPS, datang hari Rabu 27 November 2024 untuk memberikan hak pilih. Jangan golput, pokoknya gunakan hak pilih ya. 27 November 2024 pasti nyoblos. Oke, dan tentu saja terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua ya, semua Tabanan sudah menyaksikan podcast kita Pilkada Tabanan 2024. Jargon kita sebelum kita akhiri. Sudah siap ya? Sudah siap. Oke, Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.